Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang ini kita akan berbincang dengan Ustadz Mulyadi Muslim. Kita fokus membicarakan tentang berbagi. Ya. Berbagi itu adalah sedekah. Ya. Siap. Berbagi dalam hal di sini adalah berbagi informasi. Ya. Berbagi pengalaman. Ya. Itu Pak Ustadz. Baiklah kawan-kawan semua, Pak Ustadz, kita di Indonesia ini atau Sumatera Barat ini luar biasa kehilangan penyuluh pertanian. Oh, iya. Ya. Saya pikir 10 tahun terakhir ini kita sudah kehilangan penyuluh separuh ada ini. Habis separuh? Hilang tu maksudnya pensiun dia. Sementara yang baru-baru hampir tidak ada. Ya. Sementara lagi kita harus melakukan penyuluhan. Ya. Makanya yang paling pas itu juga adalah petani itu sebagai penyuluh. Kenapa? Tentu petani yang sukses. Ya. Petani itu kan setiap hari di lahan. Setiap hari dia bertemu dengan kawannya. Ya. Setiap hari dia mengalami sesuatu yang menyebabkan dia sukses. Itu kan bisa segera dia bagi dengan kawan. Ya. Itulah penyuluhan. Ya. Jadi petani sebagai penyuluh swadaya, katakanlah demikian. Ya. Itu kira Ustaz. Ya, kita kaji sedikit ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Dajon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangawa Inspirasi, tema ini sangat luar biasa ya. Kalau boleh saya sederhanakan, mungkinkah petani itu bersedekah? Kesannya bersedekah atau nanti berzakat itu nanti ketika panen saja kan? Padahal sebenarnya enggak. Apa yang dia punya yang paling mahal itu kan ilmu, pengalaman. Ilmu ya. Ilmu dan pengalaman itu seharusnya dia bagi gitu. Ini kalau sedekah 100.000 sebentar habis. Sudah habis ya. Tapi ke ilmu dia sedekahkan Selama dipakai oleh kawannya, ya. terus nanti dipakai lagi oleh anak dari kawannya ini terus. Walaupun kita sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, kita menerima terus. Pahalanya terus mengalir. Nah, itulah yang namanya dalam bahasa agama disebut dengan sedekahun jariyah. Ini kan banyak orang sudah tahu nih Pak Ustaz. Ya, Tapi tidak paham. Sehingga pengamalannya kurang saya lihat. Bagaimana caranya? Dia anggap apa yang dia dapatkan itu untuk dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya ilmu yang bermanfaat dalam bahasa agama ilmun yuntafa'u bih ya, dalam hadis Nabi itu ilmu yang bermanfaat itu sama dengan wakaf. Kalau orang kaya dia berwakaf buat masjid, buat sekolah, buat rumah sakit ya. Selama masjid, sekolah, atau rumah sakit ini dimanfaatkan oleh orang lain, terus mengalir pahalanya. Tapi ada yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dia dapat dari penyuluh sebelumnya, atau karena dia BIMTEK, pelatihan, dapat dia ilmu. Dia pakai, berhasil. Lalu dia bagi ke kawan-kawannya. Maka ini akan mengalir pahalanya gitu. Jadi untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tidak mesti jadi orang kaya. Ilmu yang kita punya kita bagi gitu. Nah, kalau misalnya di pertanian ada ilmu pengalaman yang kita miliki, bagaimana cara bercocok tanam yang bagus sesuai dengan ilmu pertanian gitu. Terus dipakai oleh orang sebelah kita, sawahnya sebelah. Diamalkan orang sebelahnya. Diamalkan oleh orang sebelah. Kan tidak merugikan kita. Kan dengan menolong dia berbagi ilmu ini, hasil pertanian kawan kita ini juga bagus. Bagus. Setidaknya dia tidak berutang kepada kita. Itu kan sudah memberi manfaat kan? Coba kalau seandainya gagal. Ya, kita berhasil. Kita berhasil, pasti ada kecemburuan. Iya. Pasti ada iri. Nah, atau yang tadi pasti menjadi beban. Ya. Utang kawak gitu. Makanya bagilah ilmu. Bagi ilmu, maka akan terasa kebersamaan. Ya, mereka pasti bertemu terus di lahan itu. Kan tiap hari itu ya. Tiap hari bertemu di warung, Ditanya, di kelompok. ini, gimana cara pembibitannya? Terus kita sembunyikan. Nah, ini Pak Ustaz kadang-kadang begini. Bukan kawan kita menyembunyikan. Ya orang ini dan jelas tidak tahu, bertanya tidak mau pula. Itu lebih parah itu kan. Lebih parah ya. Harusnya kan bertanya. Karena
di mana sekolah pertanian ya. Kalau ada anak-anak kita kuliah di Fakultas Pertanian, kadang dia tamat pikirannya bekerja di kantor, nggak mau dia turun ke sawah kan, nggak mau dia berkotor-kotor. Ya karena belajar di fakultas itu kan hanya di atas buku, atas kertas. Kertas itu bersih, Pak. Nah, jadi seharusnya kawan-kawan petani yang punya sedikit ilmu, dia bagi gitu. Yang kurang bertanya. Atau yang kita tidak tahu ini, bertanya gitu. Karena dalam ungkapan di para salafus saleh, ada orang ini bodoh. Tapi dia sadar dengan kebodohannya, mau dia bertanya. Nah, itu jauh lebih baik. Berhasil juga dia kan? Berhasil ya. Dari orang yang bodoh atau jahil, tidak tahu. Tapi dia tidak tahu dengan kebodohannya, tidak lalu bertanya kan? Wah, itu luar biasa. Luar biasa itu merugikan dirinya. Loh, nggak sombong lah. Pesawatnya nggak sombong. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita lihat kan kenapa banyak petani ini gagal. Nah, mungkin awalnya faktor cuaca, mungkin faktor hama, mungkin faktor bencana. Tapi ada juga faktor ini. Nggak mau berbagi. Ketidakmauan bertanya atau faktor tidak mau berbagi. Nah, kalau misalnya terjadi misalnya John, hama, kan hama ini atau bencana ini kan tidak menimpa orang yang berbuat zalim saja. Enggak, orang sekitarnya. Semuanya. Nah, dalam agama kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Kita ini harus hati-hati, cemas. Kenapa? Karena kalau bencana datang, musibah turun, itu diturunkan Allah bukan ke pelakunya saja gitu. Misalnya ada nih orang sekitar, petani bakhil, tidak mau dia berbagi. Terus datang bencana musibah, hama, wereng atau apalagi yang pokoknya mengganggu tanaman lah. Bukan tanaman dia saja yang akan diganggu, pasti semua orang sekitar. Ya. Nah, atau kayak banjir, dihondohnya semua kan. Ya. Nah, jadi seharusnya kita ini semangat bertaninya itu semangat kebersamaan. Pentingnya dibuat kelompok tani itu kan itu salah satunya kan, supaya besok ini harusnya ustaz-ustaz ini masuk ke kelompok tani. Ceramah itu tidak boleh di masjid aja. Kita harus turun ke ada pertemuan kelompok tani, datanglah ustaz ke kelompok tani, ceramah agama. Bukan, bisa juga diimbau tuh, bukan menceramahi tapi mengingatkan. Berbagi. Itu kan ini karena kebutuhan misalnya atau karena saluran air irigasinya ke sawah dia bagus, dia kerja aja sendiri, tidak koordinasi dengan kawan, tidak berbagi pengalaman, akhirnya apa? Kesannya ini bisa surang, ternyata enggak kan. Baiklah pesan. Kita nih harus punya semangat kebersamaan dalam berbagi ilmu, dalam berbagi pengalaman, dan dari sisi agama nih nilainya besar, sama dengan wakaf. Coba bayangkan. Jadi jangan dikira yang bisa berwakaf itu orang kaya saja, enggak. Petani pun juga bisa berwakaf ilmu, berbagi pengalaman. Senilai dengan wakaf itu ya. Senilai dengan wakaf. Itu luar biasa tuh, mengalir terus pahalanya. Mungkin yang pertama kali berbagi sudah mati, tapi karena ilmunya dipakai, terus mengalir pahalanya. Itu luar biasa kan. Baiklah kawan-kawan, marilah kita semua, kawan-kawan terutama petani ini, mari kita berbagi sambil mencari pahala, menolong kawan, sambil berwakaf ilmu. Mudah-mudahan muncul banyak sekali nanti para petani penyuluh swadaya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.